Selamat pagi. Jumpa kembali dalam ibadah online Minggu Ceria. Anak-anak, masih ingat dengan saya? Masih ingat. Oh, atau sudah lupa ya? Nggak lupa, itu Buati. Ya, betul sekali anak-anak. Saya Buati. Kalau saya, siapa coba? Masih ingat nggak? Masih ingat, Bu? Itu Bu Lili. Ya, betul. Saya Bu Lili. Ya, kita akan bersama-sama anak-anak dalam Minggu Ceria di pagi yang indah ini. Anak-anak, apakah anak-anak sehat juga? Ibu percaya anak-anak pasti sehat semuanya. Nah, anak-anak yang manis, dalam ibadah Minggu Ceria ini, meskipun dengan online, tetapi kami percaya anak-anak pasti tetap taat dalam mengikuti ibadah Minggu Ceria. Nah, Bu Lili, kita akan mulai ya. Anak-anak, kita akan mulai bersama-sama dengan bangkit berdiri yang ada di rumah. Dengan gerakan kita akan pujikan TAAT ya. Ayo kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Ya, meskipun di rumah kita tetap taat ya Bu Lili. Ya, Taat dengan orang tua, keluarga juga harus taat pakai masker ya Bu Lili, jangan lupa. Bu Adi, tunggu. Kalau anak-anak taat, guru sekolah minggunya harus taat enggak? Taat dong, mosok enggak taat. Jadi nanti kita semua kalah, harus ya. taat bersama Ya. dengan anak-anak semua. Halo anak-anak, senang sekali pada pagi hari ini Bu Swan bisa menemui anak-anak dalam ibadah Minggu Ceria secara online. Kita sangat bersyukur, ternyata setelah lama kita tidak berjumpa, anak-anak boleh makin besar, makin pintar, makin cakep. Wah, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan untuk terus taat kepada Tuhan. Nah, mari sebagai bukti anak-anak taat juga, semua berdiri. Kami persilahkan semua berdiri. Ayo, ya, pintar semuanya ya. Nah, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bu Swan memimpin, anak-anak menirukan di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami,
Kami sangat bersyukur Tuhan pertemukan kami di dalam minggu ceria ibadah secara online. Tuhan, kami semuanya ingin taat kepada Tuhan Yesus sepanjang masa. Untuk itu berkati ibadah kami pada pagi hari ini, supaya kami dapat melanjutkan puji-pujian kami dengan rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan Yesus. Kami juga dapat mendengarkan cerita Tuhan dengan cermat, dan kami juga terus dimampukan ketika kami berdoa dari hikmat Tuhan, doa-doa kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati kami semuanya dan terimalah doa kami pada saat ini, karena kami berani datang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah dan terus akan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, semuanya good, sudah mengikuti doa di dalam hati ya. Sekarang anak-anak diperbolehkan duduk dan terus mengikuti keseluruhan acara ini dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Ya, semua duduk. Anak-anak, sebentar lagi kita akan menerima berkat firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau pujikan satu lagu. Baca kitab suci. Kita akan pujikan lagu ini 2 kali. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Halo semuanya. Halo. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Puji Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Oke, mari kita sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu untuk bisa menyampaikan cerita firman Tuhan ini dengan mudah dimengerti oleh anak-anak dan mereka juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman Tuhan dapat menolong hidup kami semakin menjadi anak-anak yang bertumbuh, mencintai dan mengasihi Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anakku semuanya, siapa di sini yang pernah melihat ayam? Angkat tangan. Wah, banyak sekali ya yang punya ayam ya. Nah, anak-anakku, ketika kalian itu melihat ayam, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ayo, apa?
Kalau kamu melihat ayam, terus kamu berpikir apa ketika melihat ayam itu? Mungkin ada yang berpikir ketika melihat ayam itu langsung berpikir makanan. Ayo, makanan apa saja yang dibuat dari daging ayam? Apa? Apa? Ayam goreng. Ayam goreng, apalagi? Sate. Sate, apalagi? Apalagi? Rica-rica. Ya, nasi goreng ayam, mie ayam. Wah, pokoknya kalau kalian melihat ayam langsung pikirannya itu makanan yang semuanya berasal dari ayam. Nah, kalau ditanya kepada Pak Yusak, kalau Pak Yusak itu melihat ayam terus langsung pikirannya Pak Yusak apa ya kira-kira? Bisa nebak enggak pikiran saya? Enggak bisa ya. Kalau kalian bertanya kepada Pak Yusak, kalau Pak Yusak melihat ayam berpikir tentang apa? Nah, ada dua yang ada dalam pikiran Pak Yusak ya. Yang pertama, Pak Yusak berpikir tentang lagu yang bertemakan tentang ayam. Apakah kalian pernah nyanyikan lagu tentang ayam? Nah, kalau belum pernah, Pak Yusak mau menyanyikan lagu ini. Kalau kalian pernah mendengarkan lagu ini, kalian juga bisa bernyanyi bersama-sama di rumah kalian masing-masing. Oke, begini lagunya ya. Daripada Pak Yusak. Nah, itu ketika Pak Yusak mendengar kata ayam, binatang ayam, langsung ingat lagu tentang ayam. Yang kedua, ketika Pak Yusak itu melihat ayam, Pak Yusak itu langsung ingat dengan gereja. Kok bisa ya? Iya, karena ada gereja yang namanya itu adalah gereja ayam berkokok. Kok bisa ya disebut gereja ayam berkokok? Wah, begini ceritanya ya. Jadi gereja ini berada di negara Israel ya. Tepatnya di dekat kota Yerusalem. Gereja ayam berkokok ini juga disebut gereja Galikantu, yang dalam bahasa Yunaninya itu artinya kokok ayam atau ayam berkokok. Ya. Gereja ayam berkokok ini adik-adik, itu dulunya itu adalah bekas rumahnya Imam Besar Kayafas. Siapa itu Imam Besar Kayafas? Yaitu imam besar yang menjadi imam besar pada waktu Tuhan Yesus itu disiksa, dihina, dan mau disalibkan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengapa gereja ini itu disebut gereja Galikantu atau gereja ayam berkokok? Karena adik-adikku, di gereja ini dulunya itu ada peristiwa adanya ayam berkokok ya. Lah mengapa ada ayam berkokok di tempat ini adik-adik? Ayam berkokok itu dia berkokok karena Tuhan Yesus itu memakai kokokan ayam itu adik-adik untuk memperingatkan muridnya yang bernama siapa?
Petrus. Petrus pintar sekali. Yang bernama Petrus, adik-adik. Tuhan Yesus itu pernah berkata kepada Petrus. Bagaimana ya perkataan Yesus kepada Petrus? Yuk kita baca firman Tuhan. Di sana kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus berkaitan dengan ayam yang berkokok itu. Kalian bisa buka Alkitabnya di rumah. Kalau HP kalian ada Alkitabnya juga boleh dibuka di sana. Yang penting yang dibuka firman Tuhan, bukan game ya. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-34 ya, yang berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, adik-adikku, anak-anakku semuanya, mengapa Tuhan Yesus itu berkata seperti itu ya? Bahwa Petrus, kamu itu malam hari ini sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku. Menyangkal itu artinya tidak mau mengakui Yesus sebagai gurunya atau sebagai Tuhannya. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada Petrus seperti itu, adik-adik? Karena sebelum Yesus berkata seperti itu, Petrus pernah berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau guru, aku akan mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi, biarpun semua orang itu tergoncang imannya meninggalkan engkau guru. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, Petrus dengan bangganya, dengan agak percaya diri, aku tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus ya. Tapi ternyata anak-anakku, ketika Petrus mengikuti Tuhan Yesus yang sedang ditangkap pada saat itu dan masuk ke rumahnya Kayafas ya, di sana Tuhan Yesus disiksa, dihina, diejek, dicela. Petrus mengikutinya dari jauh. Dia lihat dengan pelan-pelan. Dan ada orang bertanya, seorang perempuan bertanya kepada Petrus, kamu kan juga salah seorang dari pengikut Yesus orang Nazaret itu. Petrusnya berkata apa? Oh tidak, bukan. Aku bukan muridnya dia. Petrus berjalan lagi mengikuti Yesus yang menuju ke rumahnya Kayafas. Ada orang lagi tanya, aku lihat loh wajahmu itu sepertinya pernah bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Petrus berkata, gimana? Iya atau tidak? Tidak. Aku bukan muridnya dia, bukan. Terus dia jalan lagi. Ketika dia jalan, ada orang tanya lagi, kamu pasti muridnya Yesus orang Nazaret itu. Bagaimana jawabnya Petrus? Tidak, sungguh betul yakin. Aku itu bukan muridnya Yesus itu. Aku tidak kenal dia. Wah, padahal Petrus kenal adik-adik. Kenal. Tetapi dia menyangkal, tidak mengakui Yesus sebagai apa? Sebagai guru. Padahal sebelumnya dia ngomong, Tuhan, aku akan ikut engkau kemanapun engkau pergi. Walaupun jam akhirnya Tuhan meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau Tuhan. Tapi ternyata Petrus menyangkal atau tidak mengakui Yesus sebanyak berapa kali adik-adik? 3 kali. Setelah dia menyangkal 3 kali itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar deh. Ada ayam berkokok. Bagaimana ayam berkokok? Kukuruyuk. Setelah mendengar suara ayam berkokok, Petrus jadi ingat perkataan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa kamu sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkali aku 3 kali. Waduh, Petrus langsung lari. Dia nangis. Dia pukul dadanya. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sudah gagal mengasihi Engkau. Aku sudah menyangkali Engkau Tuhan.
aku sudah bohong Tuhan, aku sudah gagal Tuhan. Petrus nangis, dia nangis sampai nangisnya gitu ya, nangisnya sungguh-sungguh ya, karena dia apa? Dia merasa gagal untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, yang tidak berbohong, yang tidak menyangkali. Tapi walaupun Tuhan Yesus tahu Petrus sudah gagal untuk mengikut Yesus dengan setia, dia sudah gagal untuk menjadi murid Yesus yang baik dengan menyangkali Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus, adik-adik, dia tidak pernah membenci Petrus. Apa buktinya, adik-adik? Kalau Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus walaupun Petrus pernah gagal, pernah menyangkali gurunya sebanyak 3 kali. Buktinya apa? Setelah Yesus bangkit, adik-adik, ya, Tuhan Yesus mencari Petrus yang ketika Tuhan Yesus bangkit, Petrus ternyata masih murung. Mungkin karena Petrus merasa gagal, karena dia ingat pernah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus mencari Petrus. Dia dekati Petrus. Petrus, apakah engkau mencintai aku, Petrus? Iya, Guru, aku mencintai engkau. Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Iya, Guru, aku mengasihi engkau, Guru. Betul. Tanya lagi sama 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Iya, Guru, aku mengasihi engkau. Sebanyak berapa? 3 kali. Karena Petrus pernah menyangka gurunya 3 kali, maka Tuhan juga bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan ternyata, adik-adik, setelah Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus itu tetap mengasihi Petrus walaupun Petrus sudah pernah menyangkali gurunya, maka Petrus jadi bangkit. Ya, dia jadi semangat kembali. Oh, ternyata walaupun aku pernah gagal, ternyata guruku Tuhan Yesus tidak pernah membuang aku. Dia tidak pernah menyakiti atau membenci aku, tetapi Yesus tetap mengasihi Petrus. Dan akhirnya, adik, Petrus itu dia menjadi pengikut Yesus sampai dia meninggal. Dia tidak pernah menyangkali lagi. Dia hanya 3 kali menyangkali gurunya, tapi setelah itu Petrus tidak malu lagi menjadi pengikut Tuhan. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa kalian yang pernah gagal di sini? Nilai matematikanya jelek, nilai bahasa Inggrisnya jelek, nilai bahasa Jawanya juga jelek. Wah, pernah gagal enggak? Pernah. Nah, kalau kalian gagal, kalian tidak boleh terpuruk, tidak boleh putus asa. Oh, sudah, aku mau sekolah, udah mau belajar, aku tidak bisa, tidak boleh. Kita harus belajar dari siapa? Petrus. Mengapa? Karena walaupun Petrus itu pernah gagal, Tuhan itu mengasihi kita, dan karena itulah Petrus itu dia bangkit dari kegagalannya. Nah, kalian juga seperti itu. Kalau kalian pernah gagal, kalian harus bangkit dari kegagalan. Kalau matematikanya jelek, bangkit belajar matematika lebih baik lagi, bahasa Jawa lebih baik lagi, bahasa Inggris lebih baik lagi. Nah, itu namanya kita itu anak Tuhan. Dan juga kalau kalian mungkin pernah gagal untuk disuruh berdoa, ayo kamu berdoa, doa makan. Enggak, aku malu, doanya elek aku. Ya, mulai saat ini kamu belajar. Tuhan, aku mau tidak malu lagi untuk menjadi pengikutmu. Aku mau belajar berdoa dimanapun berada. Ketika makan, ya berdoa. Di warung, ya kita mau berdoa. Walaupun mungkin orang mengejek kita, kamu orang Kristen yo, tidak apa-apa. Kalian tidak boleh malu. Kenapa, adik-adik? Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah malu untuk mengasihi dan menyayangi kita. Ya, walaupun kalian mungkin pernah gagal, ya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak yang mungkin pernah berbohong, begitu ya,
mungkin pernah mencuri begitu, malas belajar. Mulai sekarang kalian harus bangkit dari kegagalan ya. Seperti Petrus yang dia bangkit dari kegagalan karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus, Tuhan Yesus tetap menyayangi Petrus walaupun Petrus pernah gagal. Nah, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini kita belajar satu pelajaran firman Tuhan, yaitu supaya ketika kita gagal, kita bangkit dari kegagalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang sangat mencintai kami. Walaupun kami pernah gagal, kami pernah berdosa, kami pernah berbohong, kami pernah malu untuk mengakui kami orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Kami pernah malu untuk berdoa. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami belajar dari Petrus bahwa kami tidak boleh gagal terus, tapi kami harus bangkit dari kegagalan itu, karena Tuhan itu selalu mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyayangi Tuhan, mencintai Tuhan, dan Tuhan juga selalu mencintai dan mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami di sepanjang minggu yang akan datang, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu kembali bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak yang manis, ibadah minggu ceria online kita sudah berakhir. Kita akan tutup bersama-sama, kita akan akhiri minggu ceria pada pagi hari ini dengan kita pujikan, Ku mau berjalan dengan Yesus. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Salam, selamat selamat pagi. pagi.